Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat. Amin. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa poin penting yang akan Ibu sampaikan terkait jalannya pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kontrak belajar kita dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kontrak belajar kita itu ketika saya berbicara dengan sangat, jangan ada yang asik sendiri. Nanti handphonenya dikumpulin. Kalau tiba saatnya nanti ibu meminta kalian untuk membuka HP, maka kalian boleh menggunakan HP dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ketika ibu kasih kalian kesempatan untuk membuka HP, maka ya akan ibu persilakan. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu karakteristik gerak harmonis sederhana. Yang kedua konsep dari gerak harmonis sederhana. Dan yang ketiga aplikasi gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya meja dan kursi mohon dirapikan. Sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu? Oke. Biar lebih semangat lagi dan tidak mengantuk, kita ice briefing dulu ya. Ayo berdiri semua dulu. Ini senam, Bu? Iya. Ada yang tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Oke. Kalau belum tahu, saya punya
Jadi di sini ada 3 kertas dan ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian GHS, kedua syarat GHS dan macam-macam GHS. Jadi Ibu akan membagi kertas untuk kalian. Biar adil, kalian mau memilih dulu ya. Nanti boleh milih dari ketiganya. Silahkan. Macam-macam GHS. Mbak Wana nih apa Mbak Wana? Pengertian GHS. Oke, baik. Berarti Mbak Wana mendeskripsikan ya apa itu GHS. Terus Mas Syarif sama Mas Agung? Macam-macam GHS. Oh, oke. Berarti syarat GHS Mas Syafir dan macam-macam GHS ada Mas Agung. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya untuk menjawab. Kurang tuh. Kurang. Oke, 3 menit deh, 3 menit aja. Oke. Sudah? Belum Bu. Belum. Sudah semua? Sudah Bu. Oke, kalau sudah tadi kan dapat pengertian GHS Mbak Ona ya, bisa berdiri untuk membacakan. Gerakan balik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melintasi suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Oke, dari yang tadi disampaikan Mbak Wana, adakah yang masih dibingungkan? Masih bingung ya? Oke, kalau masih bingung kita review bersama. Seperti apa yang sudah disampaikan sama Mbak Wana tadi ya. Terima kasih Mbak Wana atas jawabannya. Jadi gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran tiap satuan sekon itu selalu konstan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apa? Bisa dibaca bersama-sama? Bolak-balik titik keseimbangan konstan. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan gerak harmonis sederhana itu ketika kita bisa memegang 3 poin penting yang ada di persamaan ini. Yang pertama itu bolak-balik, titik keseimbangan, lalu konstan. Kenapa kok harus bolak-balik? Karena gerak harmonis sederhana itu kan berarti geraknya itu bolak-balik melalui titik keseimbangan tertentu. Bendanya itu berarti mempunyai titik keseimbangan tertentu. Jadi semisal itu benda digerakkan, pasti dia akan mempunyai titik keseimbangan tertentu. Semisal ini benda. Kalau saya tidak kasih gaya, maka dia kan akan diam. Nah, diamnya benda ini berarti dia mempunyai titik keseimbangan tertentu. Ketika saya kasih gaya ke sini, nah jaraknya dari sini ke sini, ini kan dia kan mengalami perubahan. Dari jaraknya ini kan benda, berarti jarak awalnya tadi itu titik keseimbangannya benda tersebut. Kemudian selalu konstan. Konstan itu apa? Tetap. Ya, tetap benar sekali Mas Agung. Berarti gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran tiap sekon itu selalu konstan. Jadi gerak itu gerak bolak-balik yang mempunyai titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran tiap sekon itu selalu konstan. Maka kalau tidak konstan, apakah itu bisa disebut gerak harmonis sederhana? Tidak. Nah, benar sekali. Oke, sampai di sini ada yang masih dibingungkan? Belum Ibu. Kalau belum, tadi syarat GHS Oke.
Ya, mau disampaikan berdiri Mas Syarif. Syarat-syarat gerak harmonis sederhana. Yang pertama, gerakannya bolak-balik atau periodik. Yang kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga, percepatan atau gaya sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Baik, terima kasih Mas Syarif atas jawabannya. Jadi terkait apa yang sudah disampaikan sama Mas Syarif tadi, jawabannya benar. Kita akan bahas satu persatu. Syarat suatu benda dikatakan GHS, kan pasti suatu benda itu mengalami perbedaan ketika dia bergerak, maka pergerakan itu kan bisa ada yang gerak lurus beraturan, dan gerak harmonis sederhana itu kan pasti mempunyai syarat. Nah, syarat dikatakannya sebuah GHS itu ketika getarannya periodik atau bolak-balik atau kontinu atau konstan. Kemudian gerakannya selalu melewati titik keseimbangan. Nah, tadi yang sudah Ibu garis bawahi ya, ada titik keseimbangannya. Kemudian percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Kemudian ada memiliki periode atau frekuensi yang terprediksi. Jadi bendanya itu sudah pasti mempunyai periode dan frekuensi yang sudah terprediksi dari awal. Kemudian ada arah kecepatan yang bekerja selalu ke titik keseimbangan. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oke, kalau belum, tadi macam-macam GHS. Saya Bu. Ya, mau disampaikan Mas Agung? Macam-macam gerak harmonis sederhana itu ada dua, yaitu yang pertama gerak harmonis sederhana pada gerak harmonis sederhana linear dan gerak harmonis sederhana outlier. Nah, contoh dari GHS linear yaitu seperti pemisah dalam silinder gas, kemudian gerak horizontal atau vertikal dari pegas. Kemudian contoh dari GHS angular yaitu gerak bandul dan osilasi ayunan torsi. Baik, terima kasih Mas Agung. Sebelumnya gue minta maaf ya, suaranya agak kurang keras karena lagi flu. Nah, yang sudah disampaikan sama Mas Agung tadi benar sekali ya. Macam-macam GHS kan pasti ada banyak. Ini secara garis besarnya saja. Jadi GHS itu ada dua macam. Yang pertama GHS linear dan yang kedua ada GHS GHS linear itu apa saja? GHS linear itu misalnya yang sudah disebutkan sama Satu tadi, pemisah silinder gas, gerak osilasi air raksa dan lain-lain. Kemudian untuk gerak harmonis sederhana angular itu misalnya gerak bandul fisis atau osilasi ayunan torsi. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum, Ibu ada satu cuplikan video singkat. Kita tonton bersama-sama ya.
video yang sudah Ibu tayangkan tadi, apa saja yang kalian tangkap? Ayunan. Pohon. Ya, ada pohon, ayunan. Kemudian ada apa lagi? Kartun. Ada tokohnya, ya, ada kartun. Terus ada apa lagi? Ada Sungai. Ada sungai, benar sekali. Terus ada apa lagi? Rumput. Iya, rumput. Oke, jawabannya tidak ada yang salah, semuanya benar semua. Jadi, subbab yang akan kita pelajari selanjutnya itu menyinggung mengenai video ini. Jadi kan tadi kan sudah ditayangkan video orang atau kartun yang bermain ayunan. Nah, dari sana kan bisa disimpulkan. Tadi kartunnya bilang ketika ayahku yang mendorong ayunannya akan semakin cepat, ya benar sekali Mbak. Jadi suatu benda kalau tidak dipengaruhi oleh gaya, maka dia tidak akan bergerak. Maka dari itu, semakin besar gayanya, maka akan semakin besar. Ya, benar sekali. Jadi, semisal saya mempunyai ayunan, ketika ayunannya didiamkan saja, nah, ketika ayunannya didiamkan saja, tidak diberi gaya, maka dia akan tetap Iya. Iya, benar sekali. Nah, ketika kita kasih gaya sebesar theta, maka dia akan beroscillasi. Nah, dari sini kita akan belajar mengenai sebelumnya saya punya dua lintingan. Di sini ada isinya, itu ada surprise-nya. Nanti kalian pilih ya. Boleh ditulis dulu gambarnya seperti apa. Menurutnya ditulis, disalin di sini. Oh. Ini bukan. Buka disalin di sini gambar sama kayak yang bawah. Oke, boleh dilihat yang bawah. Boleh satu. Oke, sudah dapat semua ya. Dari apa yang sudah kalian buka tadi kan gambarnya sudah kalian salin. Nah, Ibu mau kalian mendeskripsikan gambar itu beserta dengan persamaan-persamaannya. Dari sini, apakah ada yang bingung atau terkait dengan pertanyaan? Paham, Bu. Paham kan? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk didiskusikan.
Kalau tidak tahu boleh kerjasama dengan teman-teman. Bu izin kami dilakukan. Ya enggak? Sudah semua? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, tadi Mas Syarif dapat gambar apa? Tegas. Bisa dijelaskan di depan? Di sini ya? Oke. Terima kasih Mas Syarif. Kemudian tadi Mas Syarif dapat apa? Boleh dituliskan di depan? Jadi tulisan apa? Gambarnya ada sama di sini. Baik, terima kasih semuanya. Iya. Jadi saya akan menjelaskan apa yang sudah kalian pasti kalian kan belum paham ya kenapa kok ini bisa begini persamaannya, ini juga bisa begini, benar kan? Iya, Bu. Jadi di sini ada contoh GIS itu yang biasanya kita pakai itu ada dua, yang pertama GIS pada pendul dan yang kedua ada GIS pada tegas. Nah, sama kan sebenarnya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu ada bandul. Kenapa di sini kok di dalamnya ada R per G, sedangkan di pegas itu ada K per M. Ada yang tahu kenapa? Karena beda Karena beda awan. menggunakan tali, panjang tali. Kalau Kalau tugasnya menggunakan pangkat progres. Iya, benar sekali. Sebelum kita memasuki ke sana, sebelumnya itu yang perlu kita cermati persamaan umum dari frekuensi kan F sama dengan apa yang ini ya, yang sudah ditulis sama Mas Arya, setengah K kali delta X. Nah, delta X di sini kan menggambarkan pertambahan panjang pada bandul maupun pegas. Kalau bandul itu kan
tidak mengalami pertambahan panjang karena dia sudah ada L-nya atau panjang talinya. Maka di sini menggunakan L. Dan di sini G-nya itu karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian kalau pegas itu delta X-nya kan dari pertambahan panjang pegas ini sendiri. Ketika pegas berosilasi, dia kan akan bertambah panjang dan bertambah panjang. Maka di sini delta X-nya mewakili K atau konstanta pada pegas ini, kemudian massa dari pegas ini. Nah, sebelumnya dikatakan benda ini berosilasi satu kali getaran atom itu ketika dia dari titik A kembali ke titik A lagi. Misal dari titik B kembali ke titik B lagi, dari titik C kembali ke titik C lagi. Itu bukan pada bandul ya, Bu? Iya, maksudnya pada bandul. Maaf. Jadi dikatakan satu getaran penuh pada pegas itu ketika pegas mengalami renggangan dan rapatan seperti ini. Nah, ketika dia merenggang satu renggangan, nah kemudian merapat seperti ini, dia berarti sudah mengalami satu getaran penuh. Dari sini ada yang ditanyakan, ini paham ya kenapa ini cuma dibalik? Karena frekuensi itu setengah dari periode. Itu penting. Nah, ini tadi yang sudah digambarkan. Ini besaran-besaran pada pegas. Ini kalau sudah digambar begini pasti kan kalian sudah mengenal apa itu omega, massa, theta, L, K, M. Nah, di sini sudah. Nah, tadi kan kita sudah mengenal besaran-besaran pada pegas. Jadi tidak asing lagi ya W itu apa, T apa, M apa. Kemudian di sini yang Bapak Ibu jelaskan besaran pada pegas itu. Nah, ini saja. Kan tadi saya sudah jelaskan. Ini adanya bandul ya, mohon maaf. Ibu hanya membawa bandul saja. Ketika benda yang diam, maka dia mempunyai titik keseimbangan tertentu. Nah, semisal ini ibu bawa bandul, nggak dikasih gaya, tidak dikasih pengaruh apapun, maka titik keseimbangannya ya ini. Dari sini ditarik garis sebesar ini, misal ini ya. Nah, maka titik keseimbangannya benda mula-mula ya sebesar ini. Nah, ketika pegas tadi dikasih gaya atau bebannya mungkin ditambah, maka dia kan akan mengalami renggangan atau pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini diukur dari titik seimbangnya hingga bebannya. Berarti ini pertambahan panjangnya atau delta X atau K. Nah, kemudian dia akan mengalami rapatan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa pegas itu mengalami satu getaran penuh apabila ada satu renggangan dan satu rapatan. Nah, ketika pegas kembali merapat seperti ini, maka dia itu berada di titik ini sebenarnya ini bisa ditarik lagi. Sini ada C, sini ada B, dan di sini ada A. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa C itu besarnya rapatan yang atau konstanta pegasnya atau besar rapatannya itu tadi. Nah, A itu titik keseimbangan dan B itu besarnya renggangannya itu tadi.
Dari sini ada yang masih bingung? Udah kita tuh. Oke, kalau tidak kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini yang sudah kalian tulis ya. Tadi mengapa kok Bandul itu pakainya G per S, sedangkan Bekasi itu pakai M per K. Nah, ini karena tadi. Kemudian suatu benda atau bandul kalau dia dikasih gaya maka dia kan akan mengalami simpangan. Benar sekali. Jadi simpangan itu apa? Simpangan apa? Ada yang tahu? Jarak benda dari titik keseimbangan. Nah, benar sekali. Jadi simpangan itu jarak benda dari titik keseimbangan. Titik keseimbangan misalkan kita kasih titik keseimbangannya di sini. Maka ketika dia menyimpang, nah ketika dikasih gaya maksudnya, dikasih gaya, maka ini dia menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini berarti simpangan. Simpangannya itu yang menjadi pertanyaan itu simpangannya itu sebesar apa? Nah, simpangannya itu sebesar Y yang bisa kita cari menggunakan persamaan Y A sin omega T. Kenapa kok di sini jadi 2 pi per F? Karena omega dapat dicari di situ. Ya, benar sekali. Jadi omega itu salah satu rumusnya itu 2 pi per F. F itu frekuensi dan pi itu punya. Kalau suatu benda yang bergerak pasti dia akan mengalami kecepatan tiap satuan Waktu. Benar sekali. Misal, ini saya punya bandul. Bandul ini diosilasikan sisa theta, kemudian dia mengalami simpangan. Nah, ketika benda ini mengalami simpangan, maka dia kan mempunyai kecepatan tiap satuan sekon karena dia itu bergerak dan bergerak itu kan dia kan menghabiskan waktu tiap sekon kan, per sekon maksudnya. Maka di sini kecepatan bisa dirumuskan dari dy per dt. Dengan y itu simpangannya yang sudah saya bilang tadi, dan t itu waktu. Turunan pertama dari dy per dt itu sama dengan d per dt. Turunan dari y per dt. Y kan tadi kan rumusnya a sin, nah ini a sin omega t. Kemudian diturunkan sehingga rumus kecepatan menjadi a omega cos omega t. Ada yang masih bingung? Soal semua ya? Bagaimana dihasilkannya rumus kecepatan tadi? Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai kecepatan, pasti benda itu akan mempunyai Percepatan. ya, pintar sekali. Jadi ketika kita membicarakan percepatan, tidak afdol rasanya kalau kita tidak membicarakan percepatan. Setiap benda yang mengalami kecepatan, maka dia juga akan mengalami percepatan. Jadi sebelumnya konsep dasar dari percepatan itu persamaannya apa? Apa? dv per dt. Iya. Turunan dari kecepatan. Ya, benar sekali. Jadi percepatan itu, percepatan kan kalau rumus dasarnya digerak lurus atau yang lainnya kan v per
Nah, dari sini itu cara memperoleh kecepatan bisa diturunkan seperti ini. A kali AY sama dengan dV per dt. Turunan pertama dari dV per dt ini A omega cos omega t, kemudian diturunkan turunan dari A omega cos omega t terhadap t kan min A omega kuadrat sin omega t. Paham semua? Oke, kalau paham karena materinya sudah Ibu sampaikan, pasti kalian sedikit banyaknya ada gambaran dan aplikasinya beragama sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Ayo disebutkan. Ayo. Ya, pada ayunan, ada apa lagi? Gadul, ya, terus ada apa lagi? Apa? Iya, ada gas. Terus ada apa lagi? Sudah kayak ya, betul sekali. Jadi pengaplikasian gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat dari beberapa contoh yang Ibu ambil, yaitu yang pertama stok motor, yang sudah disebutkan sama satu tadi itu berkaitan dengan pegas. Kemudian ada ayunan, dulu, teori gitar, dan jampi. Bang jampi itu trampolin kalau kalian belum tahu. Udah pernah lihat kan ya kalau belum pernah coba? Pernah lihat. Iya. Ayunan bayi atau trampolin. Jadi bentuk kalau yang belum pernah lihat ayunan bayi itu seperti kursi goyang. Jadi dia punya kaki seperti busur setengah lingkaran ini. Jadi dia bisa dikatakan sebagai BHS. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oke, kalau belum, untuk evaluasi kita, Ibu mau kasih satu contoh soal buat kuis. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Kerjakan. Ini Ibu punya kertas. Nanti jawaban yang paling benar akan menjelaskan dan maju ke depan di teman-temannya. Bu izin ceritain aja. Iya, teman-teman. Itu amplitude berdasarkan apa? Kesatuan sentimeter. Ada Yesus gitu. Ada kesulitan? Sudah semua? Oke, Bu, tunggu 1 menit lagi ya. Sudah? Oke. Kertas yang sudah Ibu bagikan tadi digunakan ya. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Syahrir. Mohon perhatikan di sini semuanya ya. Jadi, kenapa di sini kok menggunakan huruf L? Karena Betul. sebuah bandul benar sekali. Kalau sebuah bekas berarti menggunakan apa? Empat, Kak. Iya, benar sekali. Jadi kalian sudah paham ya. Di bawahnya rumus F itu kan frekuensi. Dan di sini ditanyakan ada frekuensi, periode, dan kecepatan bandul selama berosilasi. Yang pertama itu frekuensi. Frekuensi di sini kan rumusnya 1/2 pi akar G per R. G itu bisa diketahui 10, nilainya 10, kemudian R itu panjang talinya di sini diketahui kan 40 cm. Maka di sini dituliskan dan dihasilkan frekuensinya sebesar 1/4 pi per 1/4 pi. Jangan lupa ya, satuan itu penting. Kemudian periode, rumusnya periode kan 2pi akar R per G. Kemudian ini angkanya dimasukkan, diperoleh 4pi. Periode rumusnya iya sekon. Benar. Kemudian kecepatan bandul selama berosilasi, maka menggunakan rumus A omega cos omega T dimasukkan semua, maka hasilnya 0,02 kali 1/2 pi cos 1/2 pi. Ini sebenarnya bisa dipersingkat lagi, bisa juga dijawab seperti ini. Kalau dipersingkat lagi bisa seperti ini. Ini nanti bisa dicari cos 1/2 pi itu berapa pakai kalkulator, karena waktunya sudah habis. Ibu cukupkan dahulu. Tadi kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Gerak harmonis sederhana. Ya, sederhana. Terus apa lagi? Cara-cara belajar, Macam-macam DAS. Ya. Terus ada tadi bandul, ada Iya. bagas, ada timbangan, frekuensi, periode, kecepatan. Dan lain-lain. Iya, betul sekali. Jadi tadi kita sudah belajar banyak sekali ya mengenai konsep, karakteristik, aplikasi, persamaan-persamaan. Terus ada besaran-besaran apa saja yang ada di bandul maupun di begas. Nah, karena tadi Ibu hanya membawa contoh alat peraga berupa bandul saja, maka supaya lebih maksimal nanti kita pertemuan depan kita akan praktikum di laboratorium fisika dasar mengenai gerak harmonis sederhana. Mohon dipersiapkan dengan baik dan dipelajari tata cara atau aturan apa saja yang ada di laboratorium. Oke, cukup sekian dari saya. Karena kita tadi diawali oleh doa, maka kita juga diakhiri oleh doa. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan baik tutur kata ataupun dalam penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.